Wait, karena kalian udah klik video ini, jadi jangan lupa subscribe and turn on the notification. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di vlog kali ini saya akan menjelaskan tentang air artesis, air freatik, pola aliran sungai, dan zona laut berdasarkan kedalamannya. Air artesis adalah air tanah dalam yang bertekanan besar dan dapat memancar ke permukaan tanah melalui patahan atau retakan batuan secara alami. Air tanah dalam adalah air tanah yang berada di bawah lapisan air tanah dangkal dan di antara dua lapisan impermeable. Air tanah dalam merupakan akuifer bawah yang dimanfaatkan sebagai sumber minum penduduk kota, perhotelan, perkantoran, dan industri serta lainnya, atau air tanah dangkal. Air tanah dangkal adalah air tanah yang berada di bawah permukaan tanah dan di atas batuan impermeable. Air tanah dangkal merupakan akuifer atas yang disebut pula air freatis. Air tanah dangkal dapat dimanfaatkan sebagai air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan membuat sumur galian untuk kebutuhan rumahan. Pola aliran sungai. Ada beberapa tipe pola aliran sungai yang sangat familiar di kalangan geolog saat ini, yaitu yang pertama, pola dendritik. Dendritik merupakan bentuk pola paling umum dari sistem sungai. Dalam sistem ini banyak aliran atau anak cabang yang berkontribusi seperti ranting pohon yang kemudian bergabung ke sungai induk. Saluran sungai mengikuti kemiringan lereng dengan tipe batuan homogen dan berada di lembah bentuk V. 2. Pola aliran paralel. Pola aliran paralel dibentuk oleh lereng curam dengan batuan heterogen. Karena lereng yang curam, sungai akan berarus cepat dan lurus dengan sedikit anak sungai dan semua mengalir ke arah yang sama. Sistem sungai ini terbentuk pada permukaan dengan kemiringan seragam seperti di tenggara pegunungan Aberdabe, Kenya. Pola trellis. Pola aliran ini mirip dengan teralis di rumah Anda atau di pagar yang sering digunakan untuk tumbuhan merambat. Sungai mengalir di sepanjang lembah pegunungan lipatan dengan anak sungai yang muncul dari sisi lembah. Anak sungai ini masuk ke dalam sungai induk dengan sudut 90 derajat. Pola ini banyak ditemukan di pegunungan Appalachia atau di utara Thailand. 4. Pola rektangular. Pola ini berkembang pada daerah dengan batuan yang resisten terhadap erosi dan bertipe seragam. Ciri khas dari pola aliran ini adalah berbentuk siku-siku seperti patah. Biasanya pola ini banyak ditemukan di daerah berstruktur patahan atau sesar. 5. Pola radial. Pola radial dibagi menjadi dua, yaitu radial sentrifugal dan radial sentripetal. Radial sentrifugal adalah aliran sungai yang menyebar dari suatu titik puncak seperti gunung api, Lockheed dan Kubah. Radial sentripetal adalah pola aliran yang memusat ke satu titik seperti danau atau cekungan. Zona laut berdasarkan kedalamannya. Kedalaman dasar laut di setiap wilayah berbeda-beda. Adapun tingkat kedalaman laut dapat kita bagi menjadi 5 macam, yaitu 1. Zona litoral atau zona pesisir. Zona litoral atau pesisir merupakan daerah pantai yang terletak di antara garis pasang naik dan pasang surut. Pada saat terjadi air pasang, maka akan bergenang air, dan pada saat terjadi surut, maka akan neritik atau laut dangkal. Sebuah laut dapat dikategorikan ke dalam zona neritik apabila memenuhi syarat berikut ini. 1. Bagian dari dasar laut mencapai kedalaman 200 meter. 2. Sinar matahari masih dapat tembus hingga ke dasar laut. 3. Pada zona ini banyak binatang dan tumbuhan laut sehingga zona ini penting artinya bagi kehidupan manusia. 4. Zona ini meliputi landasan kontinen Sunda seperti Laut Jawa, Laut Natuna, Selat Karinata,
Selat Malaka, dan landas kontinen Sahui yaitu Laut Arafuru. Zona mesopelagik merupakan zona laut pada kedalaman 200 sampai 1000 meter. 4. Zona batial atau wilayah laut dalam. Zona batial merupakan zona laut dengan kedalaman 1000 sampai 2000 meter dan memiliki lereng yang curam. Pada zona ini matahari tidak mampu tembus ke dasar laut. 5. Zona abisal atau wilayah laut sangat dalam. Zona abisal merupakan laut yang memiliki kedalaman antara 2000 sampai 6000 meter. Di zona ini tekanan airnya sangat besar dan suhunya sangat rendah. Selain itu, tumbuhan dan binatang laut yang hidup sangatlah terbatas. 6. Zona hadal atau wilayah laut yang paling dalam. Zona hadal atau laut yang memiliki kedalaman lebih dari 6000 meter biasanya dijumpai dalam bentuk palung laut atau lubuk laut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.